Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 dengan tema berani bayar harga. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami untuk kembali beribadah di hari Minggu ini. Dan Kau boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau ambil bagian di saat firman-Mu diberitakan. Hamba-Mu yang lemah, hina dan terbatas ini, Kau urapi dalam urapan Roh Kudus. Firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mohon anugerah-Mu untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berani bayar harga. Terambil dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, apapun yang kita inginkan, lazimnya harus dibarter, ditukar dengan sesuatu. Ada harga yang harus kita bayar. Bayar harga digambarkan sebagai satu pengorbanan atau suatu usaha yang harus kita lakukan. Bayar harga untuk mengalami pertumbuhan dalam mengikuti Yesus bukan sekedar pengorbanan dan konsekuensi, tetapi berbicara tentang keutamaan Kristus dalam hidup kita. Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta dan teolog muda dari Jerman, berkata seperti ini. Gereja yang tidak berani membayar harga adalah gereja yang cenderung menjual anugerah Allah dengan harga yang murah. Gereja seperti itu akan mati dan tidak menghasilkan buah. Ada harga yang harus dibayar dalam mengikut Yesus. Dan Dietrich Bonhoeffer sendiri membuktikan hal itu dengan rela mati bagi Kristus. Begitu besarkah harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan Yesus? Bagaimana sikap yang harus kita miliki dalam pengikutan kita
kepada Tuhan Yesus? Ada 3 hal yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama, dibutuhkan kesungguhan hati. Ada kesungguhan hati. Saudara, seorang tokoh masyarakat biasanya akan senang memiliki pengikut, apalagi kalau ia berkarir di bidang politik. Banyaknya pengikut akan menunjang kemajuan karirnya. Tuhan Yesus saat itu diikuti oleh banyak orang. Tetapi beliau tahu bahwa itu bukan karena mereka memiliki komitmen untuk mengikuti dia. Mungkin saja hanya karena Tuhan Yesus sedang populer, terkenal pada saat itu. Melihat orang yang berduyun-duyun mengikutinya, ia tentu tahu bahwa tidak semuanya memiliki kesungguhan hati. Beliau tahu bahwa itu bukan karena mereka memiliki komitmen untuk mengikut dia. Mungkin saja hanya karena ia sedang populer saat itu, mungkin ada yang hanya ingin menyaksikan mujizat. Lalu bagaimana bila tidak ada mujizat? Bisa saja mereka berhenti mengikut Yesus. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa jika mereka tidak membenci anggota keluarganya, bahkan dirinya sendiri, mereka tidak dapat menjadi muridnya. Ini sebagai uji kesejatian seorang murid. Sama sekali bukan maksud Tuhan Yesus agar orang itu membenci orang tuanya atau keluarganya. Hal ini sungguh-sungguh bertentangan dengan perbuatan Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melihat sampai detik-detik terakhir di dalam hidupnya, beliau masih memikirkan kesejahteraan ibunya. Beliau sangat khawatir siapa yang akan merawat ibunya setelah ia disalibkan. Bisa kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Tuhan Yesus menyerahkan kepada Yohanes. Nah, saudara, budaya Yahudi sangat bersifat komunal dan menjunjung tinggi kuatnya pertalian keluarga, baik dengan kerabat saudara maupun kerabat nikah. Setiap orang terikat pada komitmen kekerabatan. Komitmen itu antara lain nampak pada adat bahwa seorang adik laki-laki harus menikahi dengan istri kakaknya jika kakaknya meninggal dunia. Nah, lalu dengan ucapan Tuhan Yesus itu, ia ingin memberikan pesan bahwa di atas komitmen kekerabatan yang sangat tinggi itu, masih ada komitmen yang lebih tinggi lagi, yaitu mengikut Tuhan Yesus. Saudara, kita perhatikan kembali kata benci yang digunakan dalam ayat yang kita baca. Kata benci ini digunakan untuk menggambarkan prioritas hubungan. Ketika kita diminta membenci orang tua kita, saudara kita, keluarga kita. Ini menggambarkan prioritas hubungan. Jadi murid sejati harus mengutamakan hubungan dengan Yesus. Loyalitas total ini sangat penting terutama ketika menghadapi penolakan dan penganiayaan karena iman kita kepada Yesus. Jika seorang murid lebih peduli kepada keluarganya daripada kepada Yesus, maka saat keluarganya dianiaya karena iman, maka dia akan memilih untuk melawan Yesus demi membela keluarganya. Sementara memilih Yesus dan berpaling dari keluarga juga bukan perkara ringan, saudara. Tuhan Yesus bukan bermaksud agar pengikutnya tidak menghargai keluarga mereka. Yang beliau maksudkan adalah tidak ada ikatan apapun yang boleh melebihi kesetiaan dan ketaatan orang kepada Yesus. Dialah yang harus menjadi nomor satu. Tidak ada tempat buat yang lain. Hanya dia yang menjadi prioritas utama dalam hidup seseorang. Barulah dia dapat menjadi murid Yesus. Saudara,
Kita melihat sebagai contoh di Alkitab bagaimana kesungguhan hati seorang yang bernama Stefanus. Dia adalah seorang diaken, bukan rasul, bukan nabi, bukan imam, hanya diaken. Dia melayani di gereja mula-mula di Yerusalem untuk membantu pelayanan diakonia. Dia adalah salah seorang dari ketujuh petugas yang dipilih untuk melayani orang miskin di tengah-tengah jemaat. Selain menjalankan tugasnya sebagai diaken, dia juga melakukan berbagai mujizat dan memberitakan kabar baik, Injil. Pada akhirnya kegiatan aktif Stefanus tersebut melibatkannya dalam konflik dengan orang-orang dari jemaat Yahudi. Oleh karena mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut orang banyak untuk melawan Stefanus, memfitnah, menyergap, menyeret, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama dengan tuduhan menghujat nama Allah. Akan tetapi Stefanus dengan wajah seperti wajah malaikat menjawab tuduhan-tuduhan itu dengan uraian ringkas tentang sejarah Israel dan serangan terhadap orang-orang Yahudi yang meneruskan tradisi nenek moyang mereka dengan membunuh Mesias. Itu disinggung dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 15 sampai pasal 7 ayat 53. Hal itu membakar amarah mahkamah agama terhadapnya. Sesudah Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, ia ditangkap dan dirajam batu sampai mati. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Saudara, mati itulah harga yang harus dibayar oleh Stefanus di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Yang dapat kita teladani dari Stefanus ialah kesetiaan sebagai orang Kristen sampai akhir walaupun dianiaya. Saudara, para pendahulu kita rela menderita bukan karena melakukan suatu tindakan kriminal atau kejahatan. Tapi mereka rela menderita karena berjuang demi iman serta mempertahankan makna salib Kristus sebagai puncak pengorbanannya bagi manusia yang berdosa. Ini merupakan tanda kesungguhan hati dalam mengikut Tuhan. Saudara, sudah jalan sejauh ini sebagai anak Tuhan. Sekarang waktunya untuk memutuskan mau mengikuti Dia sepenuh hati. Dengan konsekuensi taat sepenuhnya atau separuh hati. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus siap untuk memberikan tempat kedua setelah Yesus bagi segala sesuatu atau bahkan kehilangan yang paling berharga. Ikut Tuhan harus disertai dengan pengorbanan termasuk nyawa kita sekalipun. Hal ini bisa terjadi kalau setiap kita memiliki kesungguhan hati yang radikal. Puji Tuhan. Yang pertama, ada kesungguhan hati. Yang kedua, berani berkorban. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan kata tidak dapat. Dari kata Yunani aukdunatai, artinya tidak punya hak atau tidak punya kuasa. Ini berarti menjadi murid memang berat. Beda dengan sekedar menjadi pengikut. Itulah yang disebut sebagai pikul salib. Yang sangat penting dalam sebuah proses pemuridan. Salib seorang murid ialah penghinaan dan penderitaan khusus yang diakibatkan karena menjadi pengikut Kristus. Memikul salib di hadapan umum merupakan tanda dari seorang penjahat yang menuju kepada pelaksanaan eksekusi hukuman atas dirinya. Memikul salib adalah secara sukarela menerima segala tanggung jawab dan penderitaan yang ada kaitannya dengan menjadi murid Kristus. Saudara, Tuhan Yesus ingin menegaskan barang siapa tidak memikul salibnya dalam mengikut Tuhan, sama sekali tidak berhak menyebut dirinya sebagai murid Tuhan. Tujuan pernyataan ini adalah agar umat Tuhan memahami makna dari mengikut Tuhan dalam porsi yang benar
dan bertanggung jawab. Mengikut Yesus tidak boleh setengah-setengah, harus sepenuh hati. Saudara, perhatikan kata mengikut aku dalam ayat ini. Dari kata Yunani opisomou, artinya berjalan di belakangku. Ini memberikan makna menempatkan Tuhan Yesus di depan kita. Ini berarti kita siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita siap untuk ikuti Dia. Ikut Yesus berarti siap menerima segala konsekuensi apapun tantangan dan kesulitan. Saudara, setiap orang yang mau berjalan di belakang Yesus harus siap menderita seperti Yesus. Dan disita segala hak dan miliknya kecuali anugerah di dalam Kristus. Hal yang tidak mudah. Kondisi pandemi, Tuhan bisa memakai ini untuk menguji kesungguhan hati kita. Bersediakah kita untuk berkorban? Saudara, mungkin kita harus mengambil keputusan yang amat berbeda dengan dunia di sekitar kita. Keluarga akan memusuhi kita. Kita akan dikucilkan di lingkungan kita atau tidak memperoleh keuntungan karena kejujuran kita. Kita memang harus sadari bahwa menjadi murid Tuhan berarti siap menempatkan Yesus di segala kepentingan pribadi, keluarga atau karir kita. Ikut Yesus berarti memikul salib yang bermakna mematikan keakuan dan keinginan pribadi kita. Sebagai contoh di Alkitab kita lihat bagaimana seorang yang mau berkorban. Polikarpus. Beliau adalah uskup dari Smyrna. Beliau berkata, aku telah melayani Kristus 86 tahun lamanya. Namun belum pernah sekalipun Tuhan Yesus berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku? Saudara, untuk lebih jelas saya akan jelaskan. Polikarpus dilahirkan sekitar tahun 69 Masehi. Ia adalah murid Rasul Yohanes. Dia bekerja sebagai uskup di Jemaat Smyrna, Asia Kecil pada pertengahan abad kedua. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki iman yang teguh dan kehidupan amat sederhana kehidupannya. Dia adalah seorang saksi mata dari tradisi pengajaran gereja yang masih berbentuk lisan. Ia dikenal juga sebagai seorang uskup yang amat membela ajaran gereja yang ortodoks serta sangat membenci ajaran-ajaran sesat. Pada tahun 156, Polikarpus ditangkap dan digiring ke Roma. Kepala prajurit berusaha membujuk Polikarpus dan mengatakan, apa salahnya sih kamu menyembah kaisar? Namun Polikarpus terus menolak. Lalu gubernur Smyrna juga berusaha menyelamatkan Polikarpus yang sudah berumur 86 tahun itu dengan kembali membujuknya. Tetapi ia tetap teguh. Sampai 3 kali mereka bertanya kepadanya, apakah ia mau mengutuk Kristus agar sang uskup dilepaskan dari hukuman mati? Kepadanya ditanyakan, Polikarpus, apakah engkau masih mau ikut Yesus? Kalau engkau tetap ikut Dia, saat ini engkau pasti tidak akan selamat. Tapi jika engkau menyangkalnya, engkau pasti akan selamat dari ancaman kematian. Saudara, tetapi dengan imannya yang tegas dan teguh kepada Kristus, Polikarpus menjawab dengan perkataan sebagai berikut. Aku sudah melayani Kristusku 86 tahun lamanya. Namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku? Akhirnya Polikarpus dibakar. Tapi keanehan itu terjadi, saudara. Ia tidak terluka sedikit pun. Bahkan menurut kesaksian para algojo, dari api pembakaran keluar aroma yang begitu wangi. Yang membungkus tubuhnya dan tubuhnya tidak hangus. Walau begitu akhirnya beliau mati dengan cara ditusuk tombak. Dan sisa-sisa tubuhnya dibawa orang dan dikuburkan di Smyrna. Saudara, Polikarpus memilih alasan yang kuat untuk mengikut Yesus. Bagaimana dengan saudara? Beranikah berkorban untuk Yesus? Meski ada konsekuensi yang harus kita terima. Saudara, menjadi pengikut Yesus adalah satu anugerah yang terbesar dalam hidup orang yang dipilihnya.
Sebab mempercayai Kristus bukanlah satu hal yang kebetulan, atau karena usaha manusia sendiri yang mencoba mencari-cari, tetapi hanya karena Kristuslah yang membuka diri lewat anugerah iman yang diberikannya secara khusus kepada umat yang dikasihinya, maka orang pilihan itu dapat mengenal Dia. Lebih daripada itu saudara, alangkah teramat bahagianya jika seseorang memperoleh kekuatan khusus untuk mampu bertahan dalam kesetiaan, dapat membela imannya, bahkan rela mati demi iman yang diyakininya itu. Dan salah satu orangnya adalah Polikarpus. Yang ketiga, menjalani hidup untuk menjadi berkat. Nyata bahwa menjadi murid Yesus bukanlah perkara remeh. Sebab itu ia menganjurkan orang untuk mengkalkulasi terlebih dahulu semua konsekuensi yang harus dipikul bila orang ingin menjadi muridnya. Alangkah memalukan bila orang mau menjadi murid Kristus tetapi tidak mampu menyelesaikan tugas sebagai pengikut Dia. Kita lihat kembali Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Lukas 14 ayat 31 sampai 32. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Perhatikan kembali dalam ayat 28. Duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Ada perencanaan. Pasal 14 ayat 31, duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Ada juga perencanaan. Dua ilustrasi ini untuk menjelaskan kepada kita sebagai pengikut Tuhan. Seorang yang mau membangun menara, mungkin sekali menara pengawas kebun anggur, harus lebih dahulu memperhitungkan anggarannya supaya jangan sampai hanya separuh jalan sudah defisit, akhirnya terbengkalai. Saudara, seorang perancang bangunan agar hasil yang dicapai maksimal, terlebih dahulu harus duduk diam untuk memikirkan dan mempertimbangkan apa saja yang akan dilakukannya agar bangunan itu jadi dan hasilnya tidak memalukan. Atau seorang raja yang mau pergi berperang untuk memastikan kemenangannya, maka dia harus memperhitungkan kekuatan lawan dengan kekuatan atau kelemahan prajurit yang dimilikinya. Kalau tidak, lebih baik berdamai saja dengan lawannya. Nah, apa makna dari dua ilustrasi ini, saudara? Kalau mau ikut Tuhan, pertimbangkanlah baik-baik bahwa ada pengorbanan, ada resiko tinggi yang mungkin akan ditanggung oleh setiap orang yang mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Pemuridan memang merupakan perkara serius bagi Yesus. Untuk menjadi murid dan untuk menyelesaikan tugas sebagai murid, orang harus menghitung harganya terlebih dahulu. Ternyata bukan hanya dalam bidang bisnis saja yang perlu kalkulasi perhitungan. Mengikut Yesus pun perlu kalkulasi. Karena ada harga yang harus dibayar. Mengikut Yesus mengharuskan orang mempersilahkan Yesus menguasai seluruh teritorial hidupnya, seluruh wilayah hidupnya. Menjadi murid Yesus menuntut orang menempatkan Yesus di atas segala kepentingan, kepemilikan, keluarga maupun dirinya sendiri. Menjadi murid Yesus juga berarti pikul salib. Salib itu berbicara mengenai penderitaan dan kesengsaraan. Tidak ada orang yang memikul salib sambil tersenyum dan melambai-lambaikan tangan. Tidak mungkin ada, saudara. Itulah yang dijelaskan oleh Yesus melalui ilustrasi orang yang membangun sebuah menara dan raja yang akan maju ke medan perang. Saudara, kita lihat dalam
Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, kita melihat gambar ini, fungsi garam bukanlah untuk menonjolkan bentuknya dalam sebuah makanan, namun menonjolkan rasa. Fungsi garam untuk mencegah pembusukan, memberi rasa dalam masakan. Maka analogi itu menggambarkan bahwa kamu adalah garam dunia. Itu kata Yesus dalam khotbahnya di atas bukit. Maka seharusnya kamu mencegah pembusukan dunia. Kamu diutus untuk mempengaruhi dunia. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara, ilustrasi garam digunakan untuk menggambarkan seorang pengikut yang tidak hidup sebagaimana mestinya. Orang semacam ini bagai garam yang kehilangan rasa asin sehingga tidak ada gunanya lagi. Yesus memberi tanggung jawab kepada para muridnya dan kepada setiap generasi untuk melakukan sesuatu, yaitu panggilan suci menjadi murid sekaligus melayani dia. Saudara, panggilan suci tersebut adalah untuk menjadi garam bagi dunia. Garam merupakan kebutuhan manusia yang penting. Garam termasuk kebutuhan primer dalam hal masakan. Masakan yang tidak ada garamnya pasti tidak enak. Meskipun semua bumbu yang lainnya itu lengkap. Pekerjaan garam memang tidak kelihatan, saudara. Bahkan kesannya garam itu diam, tapi khasiatnya sangat terasa. Masakan tanpa garam hambar dan pasti tidak punya rasa. Bisa dipastikan sangat sedikit ada orang yang ingin mencicipinya. Karena itu cobalah hitung-hitung. Seberapa besar harga yang harus kita bayar bila kita harus menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini. Ingatlah bahwa murid yang sukses adalah murid yang memprioritaskan Yesus, yang mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Maka ketika memutuskan untuk ikut Yesus, komitmen kita harus teguh sehingga kita tidak menjadi pecundang iman yang berhenti di tengah jalan karena menyerah kepada situasi dan kondisi di sekitar kita. Jika demikian kita sama saja dengan garam yang menjadi tawar, tidak ada gunanya. Maka teguhlah dalam komitmen dan setialah dalam iman agar kita dapat menyelesaikan tugas kita sampai akhir. Saudara, mengikut Tuhan kalau separuh hati seperti garam yang berubah menjadi tidak asin. Garam yang kehilangan rasa asin berarti kehilangan fungsinya. Demikian juga menjadi murid Tuhan yang setengah-setengah. Sama saja dengan tidak berfungsi apa-apa. Tidak ada gunanya selain dibuang. Saudara, menjadi garam bagi generasi kita adalah kerinduan Tuhan yang terdalam agar banyak orang-orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Karena itu garamilah dunia ini yang sudah menjadi hambar. Saudara, Lukas 14 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, Tuhan meminta agar harga pemuridan dinilai dengan pasti. Dan semua klaim untuk kehidupan diri sendiri benar-benar harus dibuang. Salomo berkata, berperanglah dengan siasat dalam Amsal 20 ayat 18. Orang yang menarik pedang pasti membuang sarungnya. Demikianlah pula dengan siasat yang baik dalam menjalani kehidupan beriman. Kita tahu bahwa jika kita tidak membuang segala yang kita miliki, maka kita tidak akan dapat menjadi murid Kristus. Maksudnya kita harus mau dan bersedia untuk meninggalkan semuanya itu. Sebab semua orang yang ingin hidup saleh dalam Kristus Yesus harus menderita penganiayaan dan harus terus hidup dalam kesalehannya. Saudara, sebagai konklusi, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu memang gratis. Karena anugerah Allah semata kita menerima Tuhan Yesus. Tetapi untuk mengikut Yesus harus berani bayar harga. Dan bagaimana mewujudkannya? Pertama, ada kesungguhan hati. Artinya kesungguhan yang bersifat radikal. Tapi bukan radikalisme.
Kedua, berani berkorban, siap menerima segala konsekuensi resiko atau tidak takut rugi. Yang ketiga, menjalani hidup untuk menjadi berkat. Dimanapun berada, dia sadar dia harus menggarami dunia yang sedang membutuhkan kehadirannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar menjadi murid bukan sesuatu yang gampang. Tapi kami bersyukur Engkau sudah memanggil kami, orang-orang yang layak dihukum. Kalau kami boleh ada di dalam Engkau, itu semata-mata karena anugerah-Mu. Mampukan setiap kami untuk menyadari panggilan hidup yang sudah Kau berikan bagi kami. Sehingga kami siap mengikut Engkau dengan berani membayar harga. Beri pada kami kesungguhan hati. Sehingga kami tidak setengah-setengah dalam mengikut Engkau. Beri pada kami kemampuan untuk siap berkorban. Apapun resiko, konsekuensi harus kami terima. Dan berilah pada kami kesadaran bahwa hidup kami harus menjadi berkat. Harus menggarami dunia ini. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.